Tentu masih ingat legenda tentang cerita Jokowi dan SMK. Iya, mobil yang konon hanya hadir saat Pilpres 2014 silam dan sekarang entah kemana wujudnya. Dengan mengusung mobil itulah yang jadi jualan Jokowi saat kampanye Pilpres 2014 dan dia berhasil. Boleh jadi jimat jualan mobil yang disampaikan oleh Jokowi 2014 dan 2019 ini menginspirasi Prabowo. Maka Prabowo pun mulai ikut jualan mobil. Tapi kali ini bukan SMK. Yang dijual oleh Prabowo adalah mobil nasional listrik. Ketika maju Pilpres 2014, bahkan 2019, Jokowi menggadang-gadang mobil SMK sebagai produk nasional dari Solo. Tapi hingga hari ini, wujudnya pun nyaris belum terlihat di jalan-jalan, walaupun saat kampanye diakui sudah ratusan yang pesan. Baru-baru ini, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Mr. Yusuf Kala, komen soal SMK. Kata JK, panggilan Pak Yusuf Kala, ternyata munculnya fenomena mobil SMK itu hanya bohong-bohongan saja. Dan artinya senegara kena prank. Dan kali ini rupanya Prabowo ingin mengulang mitos jualan mobil nasional dalam kampanye. Kata Prabowo, kalau dia jadi presiden, dia ingin Indonesia produksi mobil nasional berbahan bakar listrik. Bukan hanya mobil, tapi juga motor nasional. Kampanye yang mirip-mirip sih dengan tragedi mobil SMK dulu. Kira-kira serius tuh Prabowo mau bikin mobil nasional berbahan bakar listrik? Menurut saya sih enggak. Itu gimmick aja. Iklan kampanye seolah-olah peduli produk nasional. Jangan lupa, selera pasar untuk otomotif di dalam negeri tidak ada kaitannya dengan urusan nasionalisme. Jadi, produk otomotif Indonesia harus berkualitas, baik desain maupun teknologi, sehingga bisa bersaing dengan seluruh produk yang ada. Sementara, menguasai teknologi dan tetek bengeknya di bidang otomotif tentu tidak semudah bikin janji yang membuai. Belum lagi ngomongin harga jual dan layanan purna jualnya. Bahkan sekarang ini, dari yang sudah beredar saja, penjualannya seret. Coba kita lihat data Gaikindo, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia. Sepanjang Januari-Oktober 2023, penjualan mobil listrik lebih rendah dibandingkan Januari-Oktober tahun 2022. Tahun lalu, lebih banyak 15.363 unit dibandingkan tahun ini pada periode yang sama. Jadi, tahun 2023 penjualan mobil listrik mulai menyusut. Sekarang ini buat menggenjot penjualan mobil listrik, pemerintah sudah mengeluarkan banyak subsidi dan fasilitas. Tahun ini misalnya, ada potongan pajak yang menurunkan harga mobil listrik. Kira-kira harganya bisa turun sampai 30-an%. Bahkan tahun depan, Presiden Jokowi sudah bikin janji. Memang belum konkret. Kira-kira bahasanya sih akan memberikan serangkaian insentif kendaraan listrik untuk mendorong pengembangan ekosistem industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Kira-kira begitu janjinya. Bayangin, insentif sudah diobral, tapi penjualannya tetap seret. Minat masyarakat masih rendah dengan mobil listrik, sehingga kalau produksi sendiri menjadi mobil nasional, mahalnya minta ampun. Jadi kalau ada calon presiden yang sesumbar mau produksi mobil nasional berbasis baterai atau mobil listrik, kalau dia nggak sedang melindur, ya berarti asal nguap. Belajar dari motor listrik saja misalnya. Dari dikasih subsidi 7 juta, kemudian dinaikin menjadi 10 juta. Masih berat buat masyarakat merogoh kantongnya. Apalagi mobil listrik yang harganya masih sangat mahal, walaupun dapat subsidi dari pemerintah. Lebih berat tentunya. Jangan sampai nanti kejadian mobnas-mobnasan ini
itu seperti mobil Timor. Stempelnya mobil nasional dengan segala fasilitasnya, terutama bebas pajak. Taunya didatangkan secara utuh atau CBU, completely built up dari Korea. Nah, nanti jangan-jangan merek mobil listriknya misalnya nih, merek mobilnya dikasih nama Strum, tapi diimpor utuh dari negara lain. Padahal tetap dikasih stempel Mobnas dengan beragam fasilitasnya juga yang melekat. Kacau jadinya. Jadi kalau dengar janji capres seperti Prabowo yang berpasangan dengan Gibran itu, mendingan nih eling lan waspada.